Hai minasang, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan mulai masuk ke pembahasan bab yang baru ya. Materi yang kita ambil dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membahas ringkasan pola kalimat apa saja yang digunakan dalam bab 34. Oke, langsung saja kita mulai. Hai, hajime masyo. Di dalam bab 34 kali ini kita akan mempelajari 4 macam pola kalimat. Pola kalimat yang pertama bisa kita sebut dengan torini. Pola kalimat yang kedua bisa kita sebut dengan atode. Kemudian yang ketiga nanti kita akan menggunakan pola kalimat yang mana menggunakan kata kerja bentuk T. Dan yang keempat kita akan menggunakan pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk nai ditambahkan dengan D. Oke, kita mulai dulu dari pola kalimat yang pertama, torini. Untuk pola kalimat torini di sini bisa kita artikan sesuai dengan. Ada dua jenis kata yang bisa dikombinasikan dengan torini. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan kata kerja bentuk kamus, diikuti dengan torini. Yang kedua kita bisa menggunakan kata kerja bentuk ta, diikuti dengan torini. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan kata benda ditambahkan partikel no, baru bisa diikuti dengan torini. Supaya lebih mudah untuk memahaminya, kita coba untuk menerjemahkan kalimat berikut ini. Tolong lakukan sesuai dengan apa yang akan saya lakukan. Sesuai dengan apanya ini harus kita taruh di bagian depan. Apa yang akan saya lakukan bisa kita awali dengan saya. Saya kita gunakan watashi. Kemudian partikelnya adalah partikel ga, karena yang menjadi subjek utamanya adalah saya. Watashi ga yarimasu. Kita menggunakan kata kerja yarimasu ya dengan arti melakukan. Jadi tidak hanya kita menggunakan shimasu saja, tapi bisa juga kita menggunakan yarimasu. Yarimasu termasuk dalam kata kerja kelompok 1, sehingga harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi yaru, kemudian baru diikuti dengan torini. Di sini karena kita akan membuat kalimat artinya akan melakukan, jadi harus menggunakan kata kerja bentuk mas atau menggunakan kata kerja bentuk kamus, karena kan masih belum terjadi ya, sehingga kalimatnya menjadi watashi ga yaru torini. Baru diikuti dengan kalimat berikutnya, tolong lakukan. Untuk melakukannya kita masih menggunakan kata kerja yang sama, yaitu yarimasu. Harus diubah menjadi bentuk T karena akan kita gunakan sebagai kalimat perintah. Yarimasu, bentuk T-nya adalah yatte. Yatte kudasai. Sekarang kita ulang, dirangkai dari awal ya, kalimatnya menjadi watashi ga yaru torini yatte kudasai. Tolong lakukan sesuai dengan apa yang akan saya lakukan. Contoh yang kedua, sekarang kita akan coba untuk mengkombinasikan kata kerja bentuk ta dengan torini. Kalimatnya masih hampir mirip sih dengan yang kalimat pertama tadi. Yang sekarang kita akan gunakan kalimatnya, tolong lakukan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Sesuai dengan apa yang saya sudah lakukan. Karena ada sudah ya di sini, jadi nanti bagian melakukannya harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk ta. Kita awali kalimatnya dengan watashi ga, kemudian sudah melakukan yarimashita ya. Bentuk tanya adalah yatta. Watashi ga yatta torini, tolong lakukan. Yatte kudasai. Oke, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini kita akan menggunakan kata benda ditambahkan partikel no baru diikuti dengan torini. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Merakit rak sesuai dengan buku petunjuk. Jadi sesuai dengannya di sini kita kombinasikan dengan buku petunjuk yang merupakan kata benda. Sesuai dengan buku petunjuk. Buku petunjuk kita gunakan setsumeisho. Ditambahkan no, baru bisa diikuti dengan torini. Setsumeisho no torini, sesuai dengan buku petunjuk. Baru kita lengkapi dengan kalimat berikutnya, merakit rak. Untuk rak kita bisa gunakan tana. Tanao kumi tatemas. Untuk istilah merakit kita gunakan kata kerja kumi tatemas. Sekarang kita coba rangkai dari awal sekali lagi ya. Setsumeisho no torini tanao kumi tatemas.
Berikutnya kita masuk pada pola kalimat yang kedua. Pola kalimat yang kedua di sini bisa kita sebut dengan pola kalimat atau D. Sebetulnya atau D itu sendiri merupakan kata keterangan. Atau D bisa kita artikan nanti atau bisa juga kita artikan setelah. Nah, yang kita gunakan pada pola kalimat bab 34 kali ini akan kita artikan setelah. Ada dua jenis kata yang bisa dikombinasikan dengan atau D. Yang pertama adalah kata kerja bentuk ta, yang digunakan hanya satu jenis kata kerja ini saja ya, yaitu kata kerja bentuk ta, diikuti dengan atau D. Yang kedua, kita bisa mengkombinasikannya dengan kata benda, diikuti dengan no, baru bisa diikuti dengan atau D. Pertama-tama kita akan coba untuk membuat kalimat atau D yang menggunakan kombinasi kata kerja bentuk ta. Misalkan, setelah pekerjaan selesai, tidak maukah pergi untuk minum? Setelah pekerjaan selesai. Pekerjaan selesai kita bisa menggunakan shigoto ga owarimasu. Sekali lagi kita harus menggunakan kata kerja bentuk ta ya, maka bagian owarimasu harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk ta, yaitu menjadi owatta. Shigoto ga owatta atau D. Setelah pekerjaan selesai, baru bisa diikuti dengan kalimat berikutnya. Nomi ni ikimasen ka? Tidak maukah pergi untuk minum? Sekarang kita coba rangkai dari awal ya. Shigoto ga owatta atau D. Nomi ni ikimasen ka? Contoh berikutnya kita akan menggunakan kata benda diikuti no, diikuti dengan atau D. Kita masih menggunakan kalimat yang sama. Setelah pekerjaan selesai, tidak maukah pergi untuk minum? Secara literal sebetulnya kalimat ini hanya memiliki arti setelah pekerjaan, tidak maukah pergi untuk minum? Setelah pekerjaan. Nah, bagian pekerjaan disinilah yang nantinya kita akan menggunakan kata benda. Pekerjaan kita menggunakan shigoto. Shigoto no atau D. Jadi istilah shigoto no atau D dan istilah shigoto ga owatta atau D itu sebetulnya bisa diartikan hal yang sama ya, yaitu setelah pekerjaan selesai. Oke, kita kembali lagi pada penggunaan shigoto sebagai kata benda. Shigoto no atau D. Nomi ni ikimasen ka? Seperti itu cara penggunaannya. Bagi minasang yang ingin menghendaki penggunaan kata kerja bentuk ta boleh, menghendaki kata benda diikuti partikel no dan diikuti atau D juga boleh. Yang penting kita bisa mengkombinasikannya dengan cara yang benar. Jika minasang masih ingat materi yang kita pelajari dari buku Minano Nihongo 1, di sana sebetulnya kita sudah mempelajari pola kalimat yang memiliki arti setelah, yaitu menggunakan kombinasi kata kerja bentuk T diikuti dengan kara. T, kara, biasanya kita hafalkan. Nah, sebetulnya apa sih bedanya antara T, kara, dan atau D? Perbedaan yang pertama yang signifikan adalah jenis kata yang digunakan. Jika kita menggunakan kara, maka kombinasinya hanya bisa menggunakan kata kerja bentuk T. Sedangkan jika kita menggunakan atau D, maka yang bisa dikombinasikan hanyalah kata kerja bentuk ta. Kemudian jika kita bermaksud untuk menggabungkan dengan kata benda, maka yang bisa digunakan hanyalah atau D saja. Kata benda no atau D. Tidak bisa kita menggunakan kata benda no kara, itu tidak bisa ya. Jadi itu perbedaan pertama yang sangat signifikan. Kemudian ada perbedaan yang kedua, di sini sekedar konsep saja sih, tapi supaya lebih mudah untuk dipahami, saya sudah membuat rangkumannya, saya bacakan saja ya. Jadi yang tekara itu biasanya digunakan untuk kegiatan yang langsung dilakukan setelah kegiatan sebelumnya. Misalkan, setelah cuci tangan, saya makan nasi. Teo aratte kara gohan o tabemasu. Itu bisa kita bayangkan ya, setelah cuci tangan seketika itu langsung makan. Sedangkan perbedaannya dengan atau D sering digunakan untuk kegiatan yang tidak langsung dilakukan setelah kegiatan sebelumnya. Contohnya misalkan
Heao soji shita ato de kaimono ni ikimasu. Setelah membersihkan kamar, saya pergi untuk berbelanja. Pada kenyataannya, jika seseorang menggunakan ta atau de, bisa jadi ada kemungkinan setelah dia membersihkan kamar, mungkin dia masih ada beberapa kegiatan yang lain. Mungkin masih harus menjemur jemuran, harus memberi makan kucing di rumah, dan lain sebagainya. Baru dia berangkat pergi untuk berbelanja. Jadi di sini perbedaan pertama yang harus kita ketahui yaitu penggunaan jenis kata kerja, mana yang digunakan dengan kara dan mana yang digunakan dengan atau de, dengan arti setelah. Berikutnya kita masuk pada pola kalimat yang ketiga. Pola kalimat yang ketiga di sini kita bisa menggunakan kata kerja bentuk T yang digunakan atau yang diletakkan di tengah-tengah kalimat. Penggunaan kata kerja bentuk T kali ini bisa kita artikan melakukan sesuatu hal dengan suatu cara tertentu. Sehingga bagian T ini nanti bisa kita artikan dengan. Misalkan seperti ini, pergi keluar rumah dengan membawa payung. Kita utamakan dulu bagian dengannya ya, yaitu di sini dengan membawa payung. Membawa payung kita bisa menggunakan kasao mochimasu. Bagian mochimasu harus kita ubah menjadi bentuk T. Kasao motte. Kasao motte dekakemasu. Contoh berikutnya, misalkan pergi keluar dengan memakai sweater. Dengan memakai sweater, kita bisa menggunakan kalimatnya setao kimasu. Kimas yang artinya memakai baju di sini termasuk dalam kata kerja kelompok 2, sehingga bentuk T-nya adalah kite. Setao kite pergi keluar, dekakemasu. Contoh kalimat yang ketiga, minum kopi dengan memasukkan gula. Sekarang coba minasang pikirkan kira-kira terjemahannya jadi seperti apa? Oke, sudah ya. Minum kopi dengan memasukkan gula. Dengan memasukkan gula, kita bisa menggunakan kalimatnya sato iremas. Bagian iremas ini yang harus diubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi irete. Baru diikuti dengan minum kopi. Kohio nomimas. Sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya dari awal. Sato irete kohio nomimas. Contoh kalimat yang keempat, misalkan, makan sushi dengan membubuhkan kecap asin. Coba minasang sekarang bikin lagi ya jawabannya jadi seperti apa. Pause dulu videonya sebelum saya melanjutkan ke bagian jawabannya. Oke, sudah ketemu ya terjemahannya, kita cocokkan sekarang. Makan sushi dengan membubuhkan kecap asin. Dengan membubuhkan kecap asin kita bisa menggunakan shoyu wo tsukemasu. Bagian tsukemasu harus kita ubah menjadi bentuk T, yaitu menjadi tsukete. Shoyu wo tsukete sushi o tabemasu. Pola kalimat yang keempat sekaligus merupakan pola kalimat yang terakhir dari bab 34. Pada pola kalimat yang keempat di sini kita harus menggunakan kata kerja bentuk nai diikuti dengan de. Naide. Naide di sini akan kita letakkan di tengah-tengah kalimat. Naide di sini bisa kita artikan dengan tanpa. Supaya lebih mudah untuk memahami penggunaannya, kita coba untuk membuat kalimat sebagai berikut. Pergi keluar dengan tanpa membawa payung. Dengan tanpa membawa payung ini harus kita letakkan di bagian awal kalimatnya. Kita menggunakan membawa payung yaitu kasao mochimasu. Tapi ingat, tadi kita harus menggunakan bentuk nai ya. Jadi bagian mochimasnya harus kita ubah menjadi bentuk nai. Mochimas menjadi motanai. Kemudian ditambahkan de. Baru kemudian diikuti dengan kalimat berikutnya. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kasao motanai de dekakemasu. Contoh kalimat yang kedua, misalkan pergi dengan tanpa memakai sweater. Memakai sweater kita gunakan setao kimasu. Kimas dengan arti memakai baju termasuk dalam kata kerja kelompok 2. Bentuk nanya adalah kinai. Kinai de. Sekarang kita ulang lagi, rangkai dari awal ya kalimatnya. Dengan tanpa memakai sweater. Setao kinai de dekakemasu.
Contoh kalimat yang ketiga, misalkan minum kopi dengan tanpa memasukkan gula. Coba sekarang minasang yang memikirkan terjemahannya jadi bagaimana? Silakan bisa pause dulu videonya untuk memikirkan hasil terjemahannya. Oke, sudah ya. Kita ulang lagi, minum kopi dengan tanpa memasukkan gula. Dengan tanpa memasukkan, kita bisa menggunakan sato iremas. Iremas harus diubah menjadi bentuk nai, menjadi irenai. Baru ditambahkan dengan de, lalu diikuti dengan kelanjutan kalimatnya. Sato irenai de kohi o nomimasu. Contoh kalimat berikutnya, makan sushi dengan tanpa membubuhkan kecap asin. Nah, silakan minasang pikirkan dulu hasil terjemahannya seperti apa. Silakan pause dulu videonya. Oke, jawabannya kita mulai terlebih dahulu dengan tanpanya ya. Dengan tanpa membubuhkan kecap asin. Membubuhkan kecap asin kita gunakan shoyu o tsukemasu. Tsukemasu harus diubah menjadi bentuk nai, menjadi tsukenai. Ditambahkan de, kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Kita rangkai dari awal kalimatnya, shoyu o tsukenai de sushi o tabemasu. Hai minasang, kyo no benkyou wa mo owarimashita, otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai, terima kasih atas kerja kerasnya. Dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika minasang masih memiliki pertanyaan seputar penjelasan ringkasan pola kalimat dari bab 34 kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Shitsumon ga attara komentoran ni kaite kudasai ne. Dan bagi minasang yang memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang atau memiliki pertanyaan untuk persiapan studi ke Jepang, silakan bisa hubungi saya melalui DM Instagram saya ada di sini. Dan bagi minasang yang ingin membeli buku-buku bahasa Jepang yang bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan belajarnya, bisa menghubungi Instagram @thejapanscribe. Bisa juga cek official websitenya ada di sini ya. Dan bisa juga konsultasi dengan admin The Japanscribe melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini. Supaya bisa membantu minasang memilihkan buku mana yang sekarang sedang diperlukan. Supaya tidak salah beli ya. Oke minasang, sekian dulu ya materi penjelasan ringkasan pola kalimat bab 34 kali ini. Mite kurete, domo arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, mata ne. Sampai jumpa di pembahasan materi bab 34 berikutnya ya. Konnichiwa minasan, o genki desu ka? Hai teman-teman pencari beasiswa studi ke Jepang, atau kamu yang ingin bekerja di perusahaan Jepang, apa sih kunci sukses dapat sertifikat JLPT atau NAT dengan nilai terbaik? Pahami konsep soal dengan baik dan tepat. Ini nih referensi terbaik dengan 10 paket soal dan pembahasan yang gamblang. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5. Kamu dapat belajar dengan nyaman karena buku dikemas menjadi 2 bagian, yaitu paket soal dan pembahasan. Paket soal disertai fitur digital untuk lembar jawab digital, mendengarkan soal audio listening, melihat skor nilai, dan analisis butir soal yang menjadi titik lemah yang belum kamu kuasai. Buku kedua adalah panduan belajar otodidak buat kamu. Pembahasan lengkap dicetak 2 warna, berbahasa Indonesia, dan video tutorial dalam sekali klik. Top skor JLPT N5 dan NAT Q5, metode terbaik meraih nilai tertinggi. Akira menaide, gambarimasu.